Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian di rumah dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk materi, kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam belajar kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, untuk materi ini melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang teks tanggapan kritis. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kompetensi dasarnya bisa kalian baca sendiri atau bisa kalian baca simak di buku LKS ya. Mengingatkan kembali tentang materi yang kemarin, yaitu teks tanggapan kritis. Apa itu teks tanggapan kritis? Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi penilaian berupa kritik, saran, komentar terhadap suatu permasalahan. Struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan kritis di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu evaluasi. Yang kedua, deskripsi teks. Dan bagian yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penilaian. Di mana di dalam bagian evaluasi ini berisi tentang pernyataan atau gambaran umum yang dipaparkan oleh penulis mengenai konflik atau masalah yang ada dalam teks. Bagian deskripsi teks ini berisi tentang memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Dan bagian penegasan ulang ini berisi mengenai penekanan ulang suatu pendapat terhadap informasi atau data yang sudah diolah dalam deskripsi. Bisa kalian lihat contoh ya di sini di halaman, kalau LKS di halaman 47, atau kalian bisa menyimak dalam video pembelajaran ini ya tentang teks tentang kebakaran hutan. Kebun kelapa sawit memang menjanjikan untuk sumber keuangan negara atau pemasukan devisa di bidang ekspor minyak kelapa sawit. Tetapi, apakah efek yang diberikan sebanding dengan Indonesia dan lingkungan? Diperlukan peraturan khusus agar terciptanya keuntungan dua pihak. Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi. Namun, di sisi lain, perluasan perkebunan kelapa sawit membuat lapangan pekerjaan semakin luas. Tetapi keduanya tidak bisa berjalan secara berkesinambungan dan menciptakan keuntungan dua pihak. Penyelidikan mengenai salah satu faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru. Sehingga peran pemerintah dipertanyakan oleh berbagai pihak sampai dunia internasional mengenai kebijakan pemerintah kepada usaha perkebunan sawit dan eksploitasi hutan di Indonesia. Diperlukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan. Dari contoh teks tersebut dapat kita simpulkan di sini contoh evaluasi ini pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini yaitu di sini intinya menampilkan permasalahan yaitu efek keberadaan kebun kelapa sawit di Indonesia. Efeknya apa? Kemudian di dalam deskripsi teksnya ini bagian
paragraf kedua, ketiga, dan 4 ini ada bagian deskripsi teks. Nah, di dalam paragraf pertama ini dideskripsikan tentang kebakaran hutan di musim kemarau. Di sini dijelaskan. Kemudian paragraf kedua dan ketiga ini ada ungkapan atau kritikan mengenai keberadaan perkebunan kelapa sawit. Nah, di sisi lain di sini diungkapkan adalah membuka lapangan kerja, tetapi di sisi lain perluasannya dengan membakar hutan ini tidak ramah lingkungan. Jadi ini dua ungkapan kritikan terhadap keberadaan kebun kelapa sawit. Kemudian di penegasan ulang ya, ini berisi saran ya. Saran mengenai keberadaan kebun kelapa sawit. Di sini diperlukannya peran dan pemerintah dalam membuat kebijakan. Nah, ini adanya sikap tegas kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan sehingga keberadaan kebun kelapa sawit ini juga tidak merugikan lingkungan. Ini dari penjelasan ini mungkin kalian sudah paham ya mengenai struktur. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks tanggapan. Nah, apa saja kebahasaan yang digunakan dalam membuat teks tanggapan? Yang pertama di sini memuat teks tanggapan itu memuat kalimat kompleks. Ya, kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba di sini. Contohnya Aldi sedang belajar ketika ibu masak. Ini ada dua struktur ini. Yang pertama kalimat pertama Aldi sedang belajar, yang kedua ibu masak. Ini dihubungkan dengan kata ketika. Nah, dibuat dari satu kalimat inilah menjadi kalimat kompleks. Kalimat memiliki lebih dari 2 struktur. Kemudian konjungsi. Konjungsi itu apa? Masih ingat? Ya. Kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Ini konjungsi atau kata penghubung. Ini contoh tetapi, demikian, kemudian, sehingga, dan lain-lainnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu kata rujukan. Kata yang berfungsi mendukung pendapat dari si pemberi pendapat merujuk pada pendapat yang ada sebelumnya. Contohnya dia, ini terus kemudian di kalimat berikutnya ditulis beliau. Nah, kemudian pilihan kata atau diksi. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan dan pembuatan teks tanggapan kritis. Contohnya di sini elektronik, globalisasi, independen. Nah, ini pilihan kata. Oke, dari sini kaidah kebahasaan kita lanjutkan ke ungkapan tanggapan yang terdapat dalam teks tanggapan kritis yaitu sebagai berikut. Ini ungkapan-ungkapan yang ada di dalam teks tanggapan. Apa saja ungkapan-ungkapannya? Kalian simak. Ya. Ungkapan yang pertama yaitu ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pemikiran penulis atau pelempar gagasan. Nah, contohnya di sini kalimatnya, ide tersebut sangat tepat karena akan mempermudah kita untuk mencapai tujuan. Pendapat yang dikemukakan penulis sangat tepat karena tidak akan menimbulkan pertentangan. Ini contoh yang ketiga, saya sependapat dengan hal itu karena masalah yang kita hadapi akan cepat terpecahkan. Yang kedua yaitu ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pemikiran penulis. Contoh, tentu pandangan-pandangan itu dapat terbantahkan karena argumen yang dikemukakan kurang kuat. Nah, ini menolak. Pendapat yang penulis ungkapkan tidak berdasarkan fakta. Ini contoh ungkapan yang menolak atau yang tidak menyetujui. Yang berikutnya yaitu ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. Ini contohnya, dia mengatakan bahwa apa yang diungkapkan orang lain itu kamu sebutkan di sini. Dia berpendapat bahwa ini. Kemudian yang berikutnya ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. Contohnya gini, data yang disajikan menunjukkan bahwa apa? Simpulkan dari tulisan itu menunjukkan bahwa dari data yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa
Ini menggambarkan kesimpulan dari data orang lain. Ya, ini titik ini dari orang lain kamu tulis di sini. Oke, ungkapannya berikutnya yaitu ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa atau majas penghalusan. Nah, contohnya, saya setuju dengan pendapat itu, tetapi, nah ini, data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, tetapi, ini mengkritik kekurangan tetapi dengan bahasa yang halus. Nah, berikutnya yaitu ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan dan urutan informasi. Nah, contohnya di sini alasan pertama adalah apa? Alasan kedua dapat diungkapkan bahwa, nah ini menggunakan nominalisasi. Nah, jadi dari kebahasaan yang kita pelajari tadi, kita coba analisa mengenai contoh kebakaran hutan. Kita analisis mengenai penggunaan kaidah kebahasaan. Ya. Nah, ini paragraf pertama. Di sini adalah adanya diksi. Diksinya apa? Pilihan kata. Di sini ada devisa, fenomena, nah, ada eksplorasi. Nah, ini diksi pilihan kata. Kemudian ini kalimat kompleksnya ada di paragraf kedua. Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ini kalimat kompleks. Kemudian ada penggunaan konjungsi. Konjungsinya di sini apa yang digunakan? Ada tetapi. Nah, ini ketika, dan, ya, sehingga. Ini konjungsi antar kalimat yang menghubungkan antar paragraf, ya. Sehingga di sini ada kata sehingga lagi, ini antar kalimat, ini antar paragraf. Nah, ini penggunaan kaidah kebahasaan. Begitu juga ungkapan ada di bagian deskripsi teks ini. Ini ada ungkapan yang setuju, membuat lapang pecahan semakin luas. Dan ini adalah paragraf kedua, ini ada ungkapan yang tidak setuju. Nah, ini bisa kalian pahami, ya. Ini contoh dari kaidah kebahasaan dalam teks tanggapan kebakaran hutan. Bagaimana? Dari sini penjelasan saya bisa dipahami? Yang berikutnya yaitu materi berikutnya yaitu menyusun teks tanggapan. Bagaimana cara menyusun teks tanggapan? Langkah-langkah apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, yang pertama, dalam membuat teks tanggapan, apa yang kita lakukan yaitu menentukan tema atau topik yang akan disampaikan, ya, atau temanya tentang apa. Kalau tadi tentang hutan, ya, kebakaran hutan. Yang kedua, mengumpulkan data yang dapat mendukung tanggapan yang akan disampaikan. Ya, data-datanya dikumpulkan, apa peristiwanya, fenomenanya, bagaimana kejadiannya, itu kamu kumpulkan. Data-data bisa dari berita atau dari pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka karangan teks tanggapan sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Nah, buat kerangkanya, bagian evaluasi, deskripsi teks, nanti apa yang kalian tulis, penegasan ulang, nanti apa yang kalian tegaskan. Kemudian mengembangkan kerangka karangan sesuai dengan struktur teks tanggapan seperti evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang kamu kembangkan. Ya. Dari sini sudah jelas. Nah, tentunya kalau kalian nanti kurang jelas dalam memahami materi ini, nanti kalian bisa WA saya, bisa bertanya langsung, ya, melalui WA. Pada akhir pembelajaran ini, nanti tugas mandiri, ya, tugas mandiri kalian. Yang pertama, bacalah teks tanggapan kritis pandemi COVID-19 di buku LKS halaman 49 sampai 50. Kemudian tentukan struktur teks tanggapan kritis tersebut. Kamu tentukan analisis strukturnya, ya. Yang kedua, kerjakan tugas kognitif di LKS halaman 50. Ini ada 5 soal, kamu kerjakan. Kemudian jawaban ditulis di buku tulis, difoto, kemudian diupload di penilaian pengetahuan KI3 e-learning atau lewat WA. Atau ada kendala, silakan nanti menghubungi saya. Alhamdulillah, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat belajar dan sukses selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.